Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmada Syahrullah dari PJKRA 2020 di Universitas Insan Budi Utomo Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang potensi dasar manusia bertuhan. Yang pertama adalah pendahuluan. Potensi manusia dalam konteks spiritual adalah ide bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mencapai pertumbuhan, pemahaman, dan kedekatan dengan dimensi spiritual atau transendental kehidupan. Ini melibatkan pengenalan diri, eksplorasi makna hidup, dan koneksi dengan kekuatan atau entitas spiritual. Berikut adalah konsep singkat potensi manusia dalam konteks spiritual. Yang pertama adalah kesadaran. Kesadaran spiritual adalah kesadaran diri tentang aspek-aspek spiritual dan transendental kehidupan. Ini melibatkan refleksi pada pertanyaan tentang siapa kita sebenarnya, mengapa kita ada di dunia ini, dan apa yang lebih besar dari kita. Yang kedua adalah pertumbuhan spiritual. Pertumbuhan spiritual adalah proses perkembangan pribadi yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai spiritual, etika, dan tujuan hidup. Ini melibatkan pada pemahaman yang lebih dalam tentang nilai spiritual, etika, dan tujuan hidup. Ini melibatkan eksplorasi nilai-nilai yang lebih tinggi, pemahaman diri yang lebih dalam, dan koneksi dengan aspek spiritual dalam diri. Yang ketiga adalah koneksi dengan yang lebih tinggi. Banyak orang mencari koneksi dengan entitas spiritual, Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih besar. Ini mencakup doa, meditasi, dan praktik spiritual lainnya untuk mendekatkan diri kepada yang lebih tinggi. Yang keempat adalah kebahagiaan dan kedamaian. Dalam konteks spiritual, potensi manusia juga melibatkan pencarian kebahagiaan dan kedamaian batin. Ini bisa dicapai dengan hidup sesuai dengan nilai-nilai spiritual, merawat diri dan orang lain, serta mengatasi penderitaan dan ketidakbahagiaan. Yang kelima adalah pelayanan dan empati. Banyak tradisi spiritual yang mengajarkan bahwa potensi manusia sejati muncul melalui pelayanan kepada sesama dan pengembangan empati. Ketika kita membantu orang lain dan menyadari keterhubungan kita dengan semua makhluk, kita dapat merasakan sepenuhnya spiritual. Yang keenam adalah penyelidikan makna hidup. Potensi spiritual manusia juga termasuk upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan besar tentang makna hidup. Ini melibatkan eksplorasi filosofis dan refleksi mendalam tentang tujuan eksistensi kita. Yang ketujuh adalah pengembangan keberanian dan ketabahan. Dalam perjalanan spiritual, individu yang sering menghadapi rintangan dan cobaan, pengembangan keberanian, ketabahan, dan keteguhan adalah bagian penting dari mengaktualisasikan potensi spiritual. Setiap individu memiliki potensi spiritual yang berbeda, dan cara mereka mencapainya bisa beragam. Penting untuk mencari jalan spiritual yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan dan tujuan pribadi. Pemahaman dan eksplorasi terus-menerus tentang potensi spiritual dengan membantu seseorang mencapai pemenuhan dan makna yang lebih dalam kehidupan mereka. Yang kedua, potensi manusia. Potensi manusia adalah kumpulan kemampuan, bakat, pengetahuan, keterampilan, sifat-sifat yang melekat dalam setiap individu. Ini mencakup sejauh mana seseorang mampu tumbuh, berkembang, dan mencapai hasil yang maksimal dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Potensi manusia mencerminkan kemampuan individu untuk belajar, beradaptasi, mencapai tujuan, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, potensi manusia sering merujuk pada sejauh mana seseorang dapat mencapai prestasi dalam hal kreativitas, prestasi akademis, hubungan sosial, kesehatan fisik, kebahagiaan, dan pencapaian tujuan pribadi. Potensi manusia juga mencakup aspek-aspek psikologis, emosional, intelektual, dan fisik dari individu. Setiap orang memiliki potensi unik sendiri yang dapat ditingkatkan melalui pendidikan,
pengembangan pribadi dan pengalaman hidup. Potensi manusia juga dapat berkaitan dengan perkembangan pribadi, pencapaian, dan pengembangan diri seseorang dalam berbagai bidang, termasuk karir, bakat seni, dan kontribusi sosial. Pemahaman dan pengembangan potensi manusia adalah dasar bagi pertumbuhan individu, kesejahteraan, dan kemampuan untuk mencapai tujuan hidup. Keterhubungan dengan Tuhan. Keterhubungan dengan Tuhan atau dimensi spiritual tertentu dapat memberikan sejumlah manfaat yang berkontribusi pada peningkatan potensi dasar manusia. Berikut adalah beberapa cara di mana keterhubungan dengan Tuhan dapat mempengaruhi potensi manusia. Yang pertama adalah kedamaian batin. Keterhubungan dengan Tuhan seringkali membawa kedamaian batin. Dengan merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, individu mungkin merasa lebih tenang, lebih puas, dan mampu mengatasi stres dan kecemasan. Ini memberikan dasar emosional yang stabil untuk pengembangan potensi pribadi. Yang kedua adalah pandangan hidup yang positif. Setiap orang yang memiliki keyakinan dalam dimensi spiritual seringkali mengarah pada pandangan hidup yang positif. Yang ketiga adalah nilai etis dan moral. Agama dan spiritualitas seringkali mengajarkan nilai-nilai etis dan moral yang kuat, seperti kasih sayang, kebaikan, keadilan, dan belas kasihan. Ini dapat membimbing individu dalam membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi dan relasi sosial mereka. Yang selanjutnya adalah dukungan sosial. Keterhubungan dengan komunitas agama dan spiritual dapat memberikan jaringan dukungan sosial yang kuat. Yang selanjutnya adalah pemahaman makna hidup. Agama dan spiritualitas seringkali membantu individu merenungkan makna hidup dan tujuan eksistensi mereka. Yang selanjutnya adalah ketabahan dalam krisis. Keterhubungan dengan Tuhan dapat memberikan individu ketabahan dan keteguhan dalam menghadapi cobaan dan krisis. Ini dapat membantu mereka melalui situasi yang sulit dan sikap mental yang lebih positif. Penting juga untuk diingat bahwa pengaruh keterhubungan dengan Tuhan pada potensi manusia adalah pengalaman yang sangat individual. Tidak semua orang memiliki keyakinan agama dan spiritual, dan pandangan tentang keterhubungan Tuhan bisa berbeda-beda. Namun bagi individu yang memiliki keyakinan spiritual, hubungan ini dapat menjadi sumber inspirasi dan dukungan yang signifikan dalam upaya mereka untuk mengaktualisasikan potensi pribadi mereka. Yang selanjutnya adalah tantangan dan hambatan. Dalam usaha mencapai potensi manusia, terutama dalam konteks penuaan, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi, yaitu di antaranya adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik dapat menjadi tantangan utama dalam mencapai potensi manusia saat menua. Yang kedua adalah gangguan kesehatan kronis. Banyak orang yang menua menghadapi gangguan kesehatan kronis, seperti penyakit jantung, diabetes, dan lain-lain. Dan gangguan ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan menghambat kemampuan untuk mengejar tujuan pribadi. Yang ketiga adalah kognisi atau fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif seperti masalah memori dapat menjadi tantangan serius dalam menjalani hidup yang mandiri dan aktif. Yang selanjutnya adalah isolasi sosial. Kesepian dan isolasi sosial dapat menjadi masalah yang lebih umum di kalangan orang yang menua. Kehilangan teman, pasangan hidup, dan dukungan sosial bisa membuat seseorang merasa terisolasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan mental. Yang selanjutnya adalah perubahan peran. Dalam penuaan, perubahan dalam struktur keluarga atau kehilangan teman dapat mempengaruhi persepsi diri dan tujuan hidup. Yang selanjutnya adalah perubahan peran. Dalam masa penuaan, perubahan dalam peran sosial dan identitas juga dapat menjadi tantangan. Pensiun dari pekerjaan, perubahan dalam struktur keluarga, itu dapat mempengaruhi persepsi diri dan tujuan hidup. Yang selanjutnya adalah keuangan. Keuangan menjadi lebih penting saat penuaan, terutama jika seseorang telah pensiun. Masalah keuangan dapat membatasi akses ke perawatan kesehatan yang diperlukan atau kegiatan yang memungkinkan pertumbuhan pribadi. Yang selanjutnya adalah perubahan dalam mobilitas dan juga kehilangan orang yang dicintai
kehilangan teman dan keluarga, terutama pasangan hidup, bisa sangat mengguncang. Potensi berduka ini dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional. Meskipun ada banyak tantangan yang mungkin dihadapi saat menua, penting untuk diingat bahwa dengan perencanaan yang tepat, dukungan sosial, perubahan gaya hidup yang sehat, adaptasi, dan banyak individu dapat tetap mencapai potensi manusia mereka dengan penuh makna dan kebahagiaan. Bekerja sama dengan tenaga medis, profesional kesehatan mental, dan dukungan sosial dapat membantu mengatasi banyak dari tantangan ini. Yang selanjutnya adalah strategi meningkatkan potensi, yaitu mengoptimalkan potensi manusia berdasarkan keyakinan kepada Tuhan dan dimensi spiritual, melibatkan pendekatan yang berfokus pada nilai-nilai spiritual dan praktek yang memungkinkan. Di antaranya adalah pemahaman nilai-nilai spiritual. Pertama-tama penting untuk memahami nilai-nilai yang dipegang dalam keyakinan spiritual Anda. Ini mungkin termasuk kasih sayang, belas kasihan, keadilan, dan dalam keyakinan dan integritas. Identifikasi nilai-nilai ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam hidup Anda. Yang kedua adalah doa dan meditasi. Praktik doa dan meditasi dapat membantu menciptakan kedekatan dengan Tuhan dan meningkatkan pemahaman diri. Ini adalah waktu untuk merenung, meminta petunjuk, dan mendekatkan diri kepada dimensi spiritual dalam hidup Anda. Yang selanjutnya adalah menghadiri tempat ibadah. Partisipasi aktif dalam tempat ibadah seperti gereja, masjid, kuil, dan sinagoge dapat memberikan kesempatan untuk berhubungan dengan komunitas spiritual, belajar dan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dan pertumbuhan rohani. Terus berusaha untuk belajar lebih tentang keyakinan spiritual Anda dan berusaha untuk tumbuh secara rohani. Ini melibatkan membaca kitab suci, buku-buku rohani, atau berpartisipasi dalam kursus atau seminar yang relevan. Yang selanjutnya adalah kepatuhan terhadap etika spiritual. Anda harus terapkan nilai-nilai etis yang diajarkan oleh keyakinan spiritual Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup tindak belas kasihan, membantu sesama, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai moral yang Anda anut. Yang selanjutnya adalah dukungan sosial. Bergabung dengan komunitas yang berbagai keyakinan spiritual, Anda bisa memberikan dukungan sosial yang kuat. Ini dapat membantu Anda tumbuh dalam iman Anda dan memberikan dukungan dalam upaya mencapai potensi manusia Anda. Yang selanjutnya, keterlibatan dalam pelayanan. Mengambil bagian dalam pelayanan sosial atau amal yang terkait dengan keyakinan Anda dapat menjadi cara yang paling bermanfaat untuk merasakan makna hidup dan membantu orang lain. Yang selanjutnya, kesabaran dan kebijaksanaan. Ingat bahwa proses pengembangan spiritual dan mencapai potensi manusia memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan. Tetap terbuka terhadap perubahan dan pertumbuhan, dan pahami bahwa ini adalah perjalanan yang berkelanjutan. Refleksi dan evaluasi diri. Ini sangat penting. Mengapa? Karena selalu meluangkan waktu untuk merenung tentang pencapaian, perkembangan Anda dapat dalam perjalanan spiritual, evaluasi diri secara berkala, dan pertimbangkan cara untuk terus meningkatkan diri. Yang selanjutnya adalah mengoptimalkan potensi manusia berdasarkan kepada keyakinan terhadap Tuhan, melibatkan upaya yang berkelanjutan untuk tumbuh secara spiritual dan mempraktekkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari dengan komitmen, disiplin, dan dukungan komunitas. Anda dapat mencapai potensi manusia Anda dalam konteks spiritual. Nah, sekian yang mungkin bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya juga mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kesalahan dalam presentasi saya ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian Anda hari ini. Saya berharap presentasi ini memberikan wawasan dan inspirasi. Semoga kita dapat bersama-sama mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Dan saya juga ingin mengingatkan kita semua bahwa potensi manusia adalah tak terbatas.
Mari kita terus berusaha dan berkolaborasi untuk mencapai hal-hal yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi.